kita harus coba, kita harus Ya. buktikan. Harus dan masuk dulu ya, masuk dulu biar ke tahu. dalam, biar Ini tahu bener nggak gitu sih? loh kan. Dan belajarlah dari orang yang sudah sukses. Jangan gitu sama loh. orang yang gagal. Jangan orang yang gagal. Tuh, dengerin tuh. Nah, kalau para aktivis mau sukses, belajar dari saya sebagai orang aktivis yang udah sukses. Cakep. Hai, balik lagi bersama gue Martin Carter di Ngobrol Tren. Di episode kali ini guys, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Latar belakangnya ini sangat menarik ya, belum pernah kita undang sebelumnya ya. Nah, latar belakang beliau adalah seorang aktivis dan seorang pengusaha tentunya ya. Sangat hebat, sangat luar biasa dan kita akan belajar banyak ya. Siapakah beliau? Mari kita sambut. Ini dia, Bapak Naldi. Wah, luar biasa. Sehat, Thank you, Pak Martin. thank you. Oke, terima Udah kasih mau datang. diundang. Iya. Wah, Pak Naldi ini seorang aktivis ya. Yes. Oke, aktivis, seorang pengusaha juga. Yeah. Mungkin bisa berkenalan dengan teman-teman, dengan Yeah. pemirsa, dengan yang nonton ya. Aktivis apa nih Pak? Ya kan, Yeah. terus pengusaha di bidang apa aja? Oke, Silahkan. siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin udah Yes. diundang di podcast ini. Saya Naldi, Bapak Ibu sekalian. Latar belakang saya sebagai aktivis. Aktivis itu aktif berkantong tipis. Ya, Mantap. itu dulu ya. Siap. Kenapa? Karena memang karena kita jadi aktivis, semua kita kerjakan, ngurusin organisasi dari mulai kita rapat, munas, muswil, musda, pelantikan, itu semua aktivitas kita membina tim dan segala macam. Nah, saya memulai aktivis itu dari masa saya masih SMP. Ya, Wow. dari SMP saya sudah aktif di organisasi, di remaja masjid, kemudian di OSIS, kemudian SMA saya mengenal organisasi pelajar Islam Indonesia. Oke. Ya, itu organisasi yang udah lahir dari tahun 47, Pak. Oke. Organisasi yang melahirkan Wapres Pak Yusuf Kala, melahirkan Pak almarhum Tanri Abeng, Pak Rias Rasid, dan banyak tokoh-tokoh negeri ini yang lahir dari organisasi itu. Sehingga memang dari SMA saya sudah terbiasa memimpin organisasi, kemudian memimpin tim. Nah, bahkan saya pernah memimpin demo, Pak. Demo ya, demo SMA yang pertama sekali di Kota Medan, karena saya lahir besar di Medan, itu di SMA saya. Kenapa? Karena kita melawan kepala sekolah kita yang terbukti melakukan pelanggaran gitu Murid ya. terpelajar. Murid terpelajar kita turunkan semua semua siswa satu sekolah, kita long march ke Dinas Pendidikan dan turun kepala sekolah. 7 hari kita turun aksi gitu ya. Dan di masa kuliah saya aktif juga di BEM, kemudian di segala macam, juga ikut-ikut demo pada saat itu, aksi. Nah, sampailah saya ketemu di organisasi Pelajar Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian ISQ. Nah, saya hijrah ke Jakarta atau pindah ke Jakarta karena saya aktif di organisasi, Pak. Ya. Jadi saya hijrah ke Jakarta, saya pindah ke Jakarta dan merantau sebagai anak Medan, gitu ya, dari lahir besar Medan, orang tua saya dari Minang. Nah, saya merantau ke Jakarta, saya tinggal di Masjid Menteng Raya 58. Nah, tinggal di masjid tuh kita di Jakarta nih, nggak tahu Jakarta, nggak tahu ini, belajar di situ. Nah, sampai akhirnya saya selesai di kepengurusan PII, kemudian aktif di HMI, kemudian saya ketemu Pak Ari Ginanjar. Ya, di situ saya mulai jadi aktivis yang agak modern gitu loh ya. Kenapa dikenalkan pakai jas, dikenalkan pakai bagaimana berhadapan dengan banyak tokoh-tokoh, menteri-menteri, table manner. Kita diajarkan bagaimana bersikap kepada para pejabat dan orang-orang penting di Republik ini. Nah, dari situlah saya mulai mengembangkan jaringan saya, gitu loh kan, dari aktif di organisasi. Kemudian ya saya pikir tidak mungkin terus aktif di organisasi, karena kalau aktif di organisasi kan kita cuman ya sosial ya, ya kita mengabdi. Nah, akhirnya kita mulailah bisnis kecil-kecilan, belajar bisnis ya. Saya sempat bekerja tapi nggak betah bekerja. Saya sempat di salah satu bank swasta 2 tahun. Saya sengaja ambil itu supaya selesai kuliah saya. Ya, saya bisa bayar kuliah dari situ karena anak merantau, anak Medan merantau ke Jakarta, ya harus biaya kan. Saya sempat kerja di situ. Kakak sepupu saya sebetulnya orang penting di bank itu.
wah beliau kecewa berat saya. Ini saya nggak betah, saya pengen jadi pengusaha Iya, aja, iya. ya jadi pengusaha. Dan ya usaha dan mulai usaha macam-macam ya, mulai dari usaha mainan edukasi, kemudian usaha apa namanya? Alat peraga pendidikan, kemudian bangun jasa untuk dekorasi gitu Oke. loh kan dan macam-macam. Terakhir saya usaha bersama Justru Teknologi Kita itu membangun jaringan minimarket. Nah, Oke. jaringan minimarket dan distribution center itu kita roadshow dari Aceh sampai Papua keliling. Dari Wow. ini membuat minimarket dan Ya. buat distribution center 4 tahun kita jalankan itu Oke. ya sebagai pengusaha gitu loh Pak. Wow. Itu terakhir gitu. Jadi Terakhir. Bapak jadi aktivis dulu nih ceritanya Jadi ya, aktivis baru dulu. ke pengusaha ya. Baru yang usaha Oke. gitu loh. Keluarga memang ada background pengusaha kah Pak? Kayak ayah mungkin, ibu Ya, atau keluarga saya nggak ada background pengusaha Oh, nggak ada ya? karena tapi memang orang tua saya swasta Oke. sebagai developer ya. Kalau Oke. kalau bahasa orang dulu pemborong lah Ya, 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 kontraktor. ya. Ibu saya seorang guru. Oke. Nah, guru di sekolah yang saya demo itu. Oh, ya ampun. Ya itu guru sebagai guru. Tapi memang jiwa entrepreneur saya mungkin terlatih karena sebagai seorang aktivis. Karena pilihan aktivis itu ya kalau tidak jadi seorang entrepreneur, ya dia jadi seorang politisi. Oke. Nah, saya udah banyak tawaran jadi DPRD, Ya, ya. jadi caleg, suruh Ya. jadi tim sukses ini, tim sukses ini. Tapi saya rasa ada nilai-nilai yang saya belum siap untuk terjun lebih jauh lagi. Oke. Ya, karena Makanya pilih ya jadi saya pilih kan entrepreneur. jadi entrepreneur lah. Menurut saya ini Oke. dunia yang akan lebih bermanfaat buat banyak orang. Ya, Oke. bukan politisi tidak bermanfaat juga. Oke. Tapi gesekannya lebih tinggi gitu Ya, 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 luar Gitu. biasa. Jadi usahanya Bapak selain yang minimarket itu, Yes. apakah ada lagi? Ya, usaha yang kita lakukan banyak macam-macam, Pak. Banyak Dulu ya karena kita aktivis, usahanya palu gada. Palu Apa gada lu ya? mau apa lu Pokoknya ada mau, cuannya gue pokoknya ada. lah ya. Pokoknya Ajar ya. selagi menghasilkan, jalankan. Yes. Jadi IO, jadi apa, semua kita Oke. lakukan gitu loh, Oke. Pak. Tapi ya usaha itu jatuh bangun gitu Oke. ya. Nggak mudah ternyata membangun bisnis Apalagi gitu loh kena kan. COVID ya. Apalagi terakhir kena COVID. Nah, kena COVID, terus bangun jaringan minimarket kita pun sempat terhenti. Ya. Ya karena owner kita Haji Sutrisno juga ini ya sempat ada sedikit trouble lah beliau Oke. ya sehingga sempat terhenti juga program kita gitu loh Ya, kan. ya, ya, ya. Nah, di sela-sela itulah saya akhirnya mencari usaha apa, aktivitas apa yang harus saya lakukan. Sampai kami bertemu dengan bisnis yang keren ini Ya. gitu loh kan. Ya, jadi mitra tren ya. Jadi sekarang ya. mitra tren, Wah, ini Pak, keren gitu ini, loh. keren ini. Nah, di sini kita akan kulik abis nih. Yes. Nah, Pak Naldi sebelum ketemu tren ini itu kan ya kita semua tahu ya, tren ya network marketing ya, Yes. dijalankan secara network marketing atau MLM ya, Ya. multi level marketing. Ya. Nah, Pak Naldi pernah negatif nggak, pernah skeptis nggak sama MLM sebelumnya, Pak? Jujur. Jujur pernah ya, pernah skeptis. Tapi skeptis itu sebenarnya karena banyak masukan saja. Oh, denger dari kata-kata Denger orang. dari orang, Oke. atau orang oh MLM itu begini, MLM itu begini, macam-macam lah Ya, 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 kata ya. orang gitu loh Ya, kan. ya. Tapi saya sendiri belum pernah menjalankan MLM gitu ya. Tapi buat saya pernah diajak ya satu perusahaan besar Ya. yang perusahaannya ada di luar negeri Ya, gitu ya, ya. ya. Bahkan saya mungkin karena mereka melihat wah saya punya jaringan nih, saya diajak tuh dikenalkan Ya. sama orang nomor satunya di Indonesia, bahkan ketika orang nomor satunya datang dari luar Ya. negeri datang ke sini, saya dikenalkan juga. Oke. Tapi saya belum tertarik, nggak terpanggil Nggak gitu klik loh. lah kan. ya. Belum klik gitu ya. Oke. Karena memang wah saya masa jual produk yang notabene kesehatan, minum suplemen, kayaknya bukan gue banget gitu, bukan Yang saya. Bapak sendiri juga nggak konsumsi Nggak kan konsumsi ya? Oke. gitu loh kan. Nggak Jadi nyambung lah ya. Jadi saya rasa saya belum tertariknya dari sisi itu. Oke. Tapi dari sisi pelatihannya, motivasinya, saya sih interest sih. Ya, ya, ya. Senang dihadirkan, wih pertemuannya keren gitu loh kan, Ya, ya. ribuan orang. Ya, Saya ya. suka dunia seperti itu. Oke. Tapi ketika produknya belum. Terus ya yang kita dengar, wah ini haram lah, ini ono lah, ya, ya, ini ya. nggak bisa lah, ini apa segala macam. Wah ini penipuan, ini ponzi, Iya. macam-macam lah itunya. Sehingga ya akhirnya belum ke sana saya. Akhirnya bisnis konvensional aja yang Yang masih udah, terus jalan lah ya. jual beli putus lah akhirnya, Oke. trading lebih padanya. Terus yang ngenalin Bapak tren ini Iya, jadi kapan Pak? Dan gimana ceritanya? Boleh cerita nggak ini? boleh. Jadi alhamdulillah ini memang ketika usaha membangun jaringan minimarket itu Ya. udah 4 tahun Ya. tapi sempat terhenti
karena problem di founder kita Ya. yang bersentuhan dengan penguasa lah gitu Ya, ya. ya, ya. Kemudian terus kita mau ngapain nih? Nah, akhirnya saya menghabiskan waktu saya ketemu menjadi manajemen talent. Saya banyak bantu Oke. orang-orang public speaker, trainer, Oke. motivator. Saya Ya. bantu mereka punya panggung-panggung Ya. di seluruh Indonesia. Sampai saya akhirnya ditemukan dengan seorang yang luar biasa namanya almarhum Buya Musnar Minangkabau. Oke. Gitu ya. Ya. Beliau itu penemu metode senyum, metode Hmm. cara cepat mudah menyenangkan baca Quran. Oke. Ya, ditemukan. Kemudian saya temu beliau dan ternyata satu kampung sama saya. Oh. Beliau orang Solok. Orang Ya. tua saya juga dari Solok, Sumatera Oke. Barat. Oke. Saya bilang, tapi ada yang menarik dari beliau, metode beliau ini sudah berkembang. Ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Sampai ke Wow. beliau lama di Amerika, 20 tahun. Wow. Akhirnya beliau bilang, saya mau mengabdikan ilmu saya di Indonesia, kata beliau. Nah, akhirnya, udah Bu ya, kalau gitu kita buat yayasan aja. Ya. Nah, kita ketemulah nih sama beberapa orang, pengurus, yang mengenalkan kami, kita Oke. buat yayasan Senyum Quran. Oke. Ya, Yayasan Senyum Quran Internasional. Ya. Nah, itu kita buat karena kita ingin mengqurankan Indonesia, memberantas buta baca Quran. Yes. Nah, sampai akhirnya kami buat pelatihan baca Quran. Oke. Pelatihan baca Quran buat para guru-guru Quran. Disitulah kami ketemu dengan namanya Buya Zulhendra. Oke, Buya ya. Zulhendra ikut pelatihan, itu angkatan kedua. Angkatan Oke. kedua ikut pelatihan dan beliau cerita kepada para pengurus-pengurus. Para peserta ya, para peserta, karena sesama peserta beliau cerita. Karena beliau peserta jadi belum bicara belum intensif dengan kami. Jadi beliau cerita ternyata dari peserta ada yang tertarik, Oke. ada yang tertarik bergabung. Baru selesai acara pelatihan baru beliau cerita ke kita. Oke. Pak Naldi kan ketua yayasan, yuk nih bagaimana yayasan punya usaha mandiri, punya Ya. tidak lagi mengandalkan dana donasi, ya tidak mengandalkan, selama ini kan yayasan ini namanya yayasan pasti sosial. Ya. Dananya itu ya kalau nggak dari patungan para pengurus Dari gitu donatur, ya, gitu. dari donatur, Ya. atau ya kita dari infak sedekah dari para Oke. peserta. Ya, Makanya ya, kita ya. dulu buat program sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah Ya. Ramadan. Ya. Ya, buat proposal kemana-mana. Ya, Yes. zaman saya jadi aktivis ya, itu juga sudah kita lakukan. Ya. Mau organisasinya pelajar, mahasiswa, pemuda, sampai organisasi para ulama, organisasi para pengusaha, ya sama kalau ngurusin organisasi, Oke. cari duitnya begitu, Ya, gitu loh kan. ya. Nah, makanya Bu Yazul sampaikan, ini ada bisnis yang keren. Wow, apa ini? Gitu kan. Keren. Wow, gitu kan. Apa ini? MLM ya katanya. Wah, sebagian besar kita pada skeptis. Pengurus juga pada skeptis dengan MLM. Cuman saya bilang menarik ini. Saya kalau MLM saya tidak antipati, tidak pernah traumatik juga, tidak pernah. Ya, Karena memang belum pernah join belum ya. pernah join, Ya, ya, cuman dengar cerita-cerita Betul. saja. Ya. Tapi yang buat saya menarik adalah produknya. Ini produknya ada teknologi. Betul. Oh, ini keren. Saya bilang gitu kan. Ya, Kalau ya. dulu saya dikenalkan produk kesehatan, Ya. saya belum terpanggil, ya. Tapi ini produk teknologi. Menurut saya ini keren. Saya bilang kan, ini keren banget. Dan setelah saya pelajarin, Bu Yazul presentasi kepada kita, produknya multi operator, auto switch, gitu kan. Ini satu-satunya teknologi. Ya benar juga, kita searching belum ada nih, gitu loh kan. Keren, saya bilang gitu loh kan. Tapi sistemnya MLM, pasti banyak problem nih, banyak tantangan. Kalau saya sih tidak ada masalah. Nah, tapi saya tentu tidak bisa sendirian. Saya ajak teman-teman pengurus, yuk kita dengerin Bu Yazul presentasi. Ya, para pengurus sih MLM gitu loh kan. Pada langsung drop ya. Drop lah, enggak lah kata dia, enggak. Terus tapi akhirnya sudah saya menjamin, udah join aja, udah bendara pinjam dulu uangnya. Saya bilang gitu loh kan. Modalin kita dulu nih. Saya yang bertanggung jawab kalau dana ini tidak kembali, saya bilang gitu kan. Karena saya yakin dengan penjelasan dari Bu Yazul, kemudian dari sisi teknologinya, gitu loh kan. Sistemnya juga keren ya menurut saya. Kalau dulu saya dikenalkan sistemnya sepertinya tidak seperti itu. Ya, banyak lah matahari ya. Saya nggak ngerti sih waktu itu, saya belum ngerti matahari, binari itu saya belum ngerti. Tapi menurut saya ini kok kayaknya lebih mudah, cuman kiri kanan, saya bilang gitu loh kan. Ya sudah, akhirnya para pengurus masih skeptis, masih ragu-ragu, tapi saya ambil tanggung jawab itu. Karena saya ketua umumnya, yayasan. Bendara tolong keluarkan duit, pinjam dulu, kalau mau pinjam pribadi nanti saya ganti. Sebenarnya itu kan, kalau misalnya gagal bisnis ini. Karena sudah ada para pengurus yang mau bergabung, para peserta yang mau bergabung. Saya bilang sayang kalau tidak
maksimalkan. Kalau mereka yang bergabung duluan, baru yayasan tentu akan berbeda. Lebih bagus yayasan dulu yang bergabung, baru Mereka nanti dibawa, para guru-guru Quran ini yang akan membantu kita, gitu loh kan, supaya yayasan punya income. Nah dari situ akhirnya bergabung, udah sepakat lah dengan walaupun setuju atau tidak setuju, akhirnya sepakat join, gitu loh kan. Ternyata dalam perjalanan join, wah produknya nggak sesuai, gitu loh kan, karena mungkin trend home, mungkin settingan trend home yang pada saat itu belum apa segala macam, atau Bu Yazul yang kurang menjelaskan, gitu loh kan. Tapi setelah kemari, oh ternyata gampang kok trend home yang dipulangin, gitu loh kan, pulangin, ganti, kita nggak mau pakai trend home, pakai yang trend mobile aja. Ya sudah, trend mobile semuanya kita ambil segitiga emas langsung. Ya, ketua, sekretaris, bendahara. Beli 3 titik Beli 3 titik ya. Nah dari situ para pengurus juga belum ada yang menjalankan, belum ada yang percaya. Akhirnya saya mengandalkan jaringan saya, jaringan para aktivis. Ya teman-teman semua saya kontak, saya telepon, saya WA-in, saya undang, gitu loh kan. Wah dari sekian banyak orang pada nolak semua. MLM skeptis. Oh ternyata ini challenging-nya ya, tantangannya. Udah deh, akhirnya saya bilang begini sama Bu Yazul. Bu Yazul, oke, kita gabung, tapi saya belum bisa jalanin. Saya sibuk ngurusin organisasi, ngurusin yayasan, ngurusin bisnis yang lain. Udah pokoknya kita gabung, tapi Bu Yazul ya yang jalanin. Bu Yazul kami angkat jadi ketua bidang ekonomi di yayasan, gitu loh kan. Akhirnya Bu Yazul yang jalankan. Ya pokoknya tugas saya cuman mengenalkan orang. Mengenalkan orang. Mengenalkan orang, Bu Yazul yang presentasi. Bu Yazul lagi di Cirebon, datang Bu Yazul, gitu loh kan. Pokoknya presentasi. Nah, itulah yang terjadi. Saya pokoknya tugasnya cuma mengenalkan orang saja. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang closing dari situ. Saya itu tarik ya, menarik. Sampai akhirnya kita diundang, nggak lama dari kita join itu ada acara tren Victories Day. Nah disitulah saya baru betul-betul merasakan terbakar nih, gitu kan. Kliknya di situ klik, ya, keren banget ya saya bilang kan. Tren ini artinya ini menarik nih, saya bilang. Bapak kliknya di mana kalau boleh tahu? Kan itu kan acaranya dari siang sampai malam ya? Iya. Kliknya di momen apanya nih? Ya momen recognize pastinya. Oh di ya, recognize momen ya? kita diapresiasi. Momen bagaimana perusahaan memberikan apresiasi pada para mitra-mitranya. Betul-betul memberikan ini. Dan di situ saya ketemu teman-teman aktivis. Ketemu Bang Jafar, ketemu Mul, yang sama-sama kita aktivis ini, gitu loh kan. Wah Bang, keren. Dulu kita coba membangun mindset para aktivis ini supaya bagaimana jadi entrepreneur. Kita buat organisasi tapi nggak berhasil, gitu loh kan. Kok kita ketemunya di sini? Tapi ternyata di jaringan yang berbeda nih, gitu loh kan. Ya sudah Bang, kalau gitu kita Pastabikul Khairat ya. Kita satu guru satu ilmu. Saya bilang gitu loh. Oke Bang Mul, kita satu guru satu ilmu ya. Silakan ambil market masing-masing, kita bersaing tapi sehat, gitu loh kan. Cepet-cepetan. Wah dari situ saya bilang nggak bisa nih, saya harus bergerak, gitu ya. Saya nggak bisa mengandalkan Bu Yazul. Saya mulai mengenalkan dan mulai ikut setelah terjun. Dari event itu ya, Victories Day ya. Betul, mulai sering-sering ketemu sama Dok Beng, ya, Dok V. Di situ akhirnya kita dari situ mulailah. Sampai satu ketika ada salah satu tim pengajar senyum Quran ini, sahabat saya Pak Rizwan, seorang pensiunan ASN, dan itu berkembang, gitu ya. Luar biasa jaringannya. Di situ akhirnya, dan jaringan kita juga tumbuh, gitu ya, di jaringan kita yang lain berkembang. Nah itu akhirnya Dok Beng memberikan pilihan kepada kita. Pak Naldi, ini jaringan yayasan udah semakin besar. Harus ada leadernya, gitu loh kan. Nggak bisa lagi mengandalkan Bu Yazul, gitu loh kan. Wah, gimana nih, saya bilang, saya nggak bisa. Ya ini pilihan. Kalau dari Yayasan Senyum Quran nggak ada yang menjadi leader, ya ini tidak menjadi prioritas kami lagi. Selama ini kan kami ditempelin betul. Pokoknya tugas kita cuma mengenalkan aja, mengundang aja. Yang presentasi Bu Yazul, yang presentasi Dr. Beng. Kami cuma menerima hasilnya aja, udah closing, duitnya masuk, gitu loh kan. Pengurus yang lain ya senyum-senyum aja, nggak ada yang, tapi nggak ada yang mau jalan. Begitu duit udah mulai masuk, mulai mau tertarik, mulai mau care terhadap bisnis ini. Awalnya tadinya skeptis, mulai nih, gitu loh kan, ada uangnya, gitu loh kan. Ayo terlibat, tapi belum ada yang pede untuk jadi leader. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain saya. Ya sudah, saya bismillah lah jadi leader. Pilihannya saya harus kesampingkan dulu bisnis-bisnis saya yang lain dan fokus di bisnis tren ini. Gitu. Mantap, wih luar biasa nih perjuangannya, keren nih Pak Naldi ini. Dan apa ya, perjuangan Anda saya lihat
ya selama beberapa bulan belakangan ini itu ya nggak sia-sia ya Pak ya. Iya, betul. Jadi secara peringkat sekarang udah peringkat director ya. Director, Wih, ya, luar betul, biasa. Masya Allah. Peringkat director ini guys itu potensi income-nya per minggu di 50 juta ya. Masya Allah. Terus dapat trip ke umroh ya, Yes, 10 hari. 10 Wah, hari. ini keren ini. Dapat trip ke Taiwan juga kemarin Trip ke ya Taiwan, kan. kita 3 tiket. East Europe Ya. juga udah dapet ya kan, Yes. nanti bulan November sekalian Yes. ngerayain ulang tahun tren yang keempat. Ini luar Yes. biasa nih, keren. Yes. Nah, terus dari pengurus yang lainnya yang pegang ini Pak, Yayasan Senyum Quran ini itu sekarang gimana? Secara income, secara ini itu gimana? Ya, Responnya kan tadinya kan negatif tuh. Negatif, Nah, ya. sekarang gimana? Ya. Setelah melihat hasilnya kayak Sekarang gini. semua happy gitu Semua loh. happy? Semua happy dan semua ikut terlibat Iya, gitu iya, loh kan. iya, Semua iya. ikut terlibat membantu semuanya. Sehingga ya jadi yang terjadi sekarang Ya. jadi terjadi kuantum, percepatan. Oke. Ya ketika semua pengurus ikut terlibat ya, ikut membantu. Ya. Jadi kalau tadinya saya bergerak sendiri, dibantu tentu Ya, oleh Bu Yazul dan Dr. Beng gitu ya, itu kita berhasil mengantarkan kita akun Yayasan Senyum Quran itu dapat 2 tiket Taiwan. Wow. Saya pribadi dapat tiket Taiwan juga. Ya, ya. Liza dapat sekretarisnya dapat tiket Taiwan gitu kan. 4 tiket lah kita itu. Keren. Ditambah yang lain lagi 9 tiket total kita waktu Wow. itu. Nah, tapi setelah pulang Taiwan semua kan terbakar nih. Padahal kan pengurus pada ikut gitu Ya, ya. ya. Pada ikut ke Taiwan. Ya. Akhirnya pulang dari Taiwan semua pada terbakar gitu loh kan. Akhirnya tidak lama dari pulang Taiwan kita dapat peringkat director. Wow. Itu akun Yayasan Senyum Quran. Keren. Akun Yayasan Senyum Quran ya. Dapat lagi peringkat director di jaringan kanan kita. Iya. Ya. Kemudian yang terbaru ini adalah peringkat director di kiri kita. Iya. Jadi untuk menuju Luar peringkat biasa. berikutnya, chairman dan presidensial itu udah di depan mata. Udah kelihatan gitu. lah Udah ya. kelihatan lah langkah-langkahnya. Keren. Udah kelihatan. Dan ini ya akhirnya semuanya pada bergerak. Itu yang menarik, semuanya happy. Memang orang Indonesia kadang begitu ya. Betul. Harus ada bukti dulu, ada hasil dulu baru mereka mau makanya gerak ya. kita memang perlu pembuktian. Betul, Ya, makanya saya senang sekali, termotivasi dengan leader kita, Dok Beng bilang yang penting jalan terus, jangan pernah berhenti. Setuju. Ya, karena ini adalah pembuktian kita, Ya. gitu, betul. Itu yang terjadi, Pak Martin. Total income berapa Pak dari Yayasan Senyum Quran yang udah dihasilkan? Yayasan Senyum Quran itu udah 300 juta lebih. 300 juta lebih itu yang ya? udah cash diterima ya. Wow. Ya, saya sendiri pribadi sudah 200 juta Wow. lebih. Wow. Dan itu poin menunggu kita banyak. Iya, Poin menunggu kita itu mungkin tabungan kita ya, kita bahasanya tabungan kita itu yang akan kita cairkan lagi itu mungkin lebih 1 miliar kalau kita hitung ya dari jaringan kita itu. Itu kita lakukan hanya dalam 9 bulan. Gitu. Wow. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun seperti kita Dok Beng 3 tahun jalankan, mungkin kita sudah seperti apa yayasan ini. Dan inilah yang membuat kami inilah harus kita sosialisasikan seluas-luasnya kepada teman-teman aktivis, kepada para pengurus yayasan, kepada pengurus lembaga-lembaga dakwah, bahkan ke rumah-rumah ibadah gitu loh kan. Kenapa? Karena bisnis seperti network marketing inilah bisnis yang bisa membantu banyak orang. Yes. Ya. Jadi kalau kita bilang kenapa? Karena kita ketika ini ditaruh nih posisi di atas adalah posisi yayasan, organisasi, komunitas, koperasi, bahkan perusahaan atau lembaga atau masjid. Kenapa? Masjid kan pakai internet juga, Betul, gitu kan? betul. Kenapa bayar internet yang kita tidak akan dapat penghasilan? Betul. Ya, kenapa nggak pindahkan aja ke tren? Yes. Nah, itu yang kita motivasi. Nah, sehingga nama-nama organisasi, nama lembaga tadi kita taruh di atas, para pengurus yang menjalankan. Seperti yang kami jalankan di Yayasan Senyum Quran. Tapi memang saya sampaikan kepada mereka, ini tidak mudah, gitu ya. Perlu ada penggeraknya. Betul. Nah, syarat saya mau terima yayasan-yayasan dan organisasi itu bergabung adalah harus ada penggeraknya. Betul. Nah, kalau tidak ada penggeraknya, ini tidak akan jali. Ya, harus ada yang mau kerja Harus lah ada di yang mau bawahnya kerja, lah ya. Minimal Harus ada satu orang di kiri, mengundang, satu orang di kanan. presentasi. Iya. Betul, ya, Harus setuju. ada. Kalau tidak, orang akan menganggap, wah ini hibah gitu Iya, loh kan. terpikir Ini investasi donasi, lagi. investasi Iya, gitu betul, loh kan. setuju. Sehingga akhirnya jadi salah kaprah Iya, gitu loh iya, kan. iya. Akhirnya para pengurus yayasan merasa, oh ya ini kan pemberian dari donatur. Iya. Enggak. Sekarang Yayasan Senyum Quran itu sudah tidak perlu lagi minta ke donatur. Keren. Ya, karena penghasilan sudah 50 juta, 100 juta, 200 juta dalam 3 bulan 4 bulan terakhir ini. Nah, ini
Sehingga kita kalau ketemu donatur, tidak lagi bicara tentang proposal, tidak lagi bicara donasi, tapi bicara para donatur ini kita ada teknologi keren loh, ada bisnis keren, teknologinya bisa dipakai untuk keluarga mereka, untuk mereka pribadi, keluarga mereka, atau usaha mereka. Mereka punya kantor, punya tempat usaha, pakai teknologi ini, mereka dapat manfaatnya. Ini teknologi yang keren banget, karya anak bangsa, baru satu-satunya di dunia, gitu loh kan. Kemudian selain mereka dapat teknologi, mereka dapat bisnisnya. Betul. Dapat bisnisnya. Kenapa? Karena dengan mereka menjalankan ini, mereka ada income di sini. Betul. Merubah pengeluaran internet mereka jadi pemasukan. Dan yang lebih menarik lagi yang kami sampaikan kepada donatur, dengan mereka bergabung di tren ini, selain mereka dapat teknologi, dapat bisnisnya, mereka berdonasi kepada Yayasan Senyum Quran. Kenapa? Setiap ada orang yang bergabung, itu ada income buat Yayasan Senyum Quran. Setiap ada yang bergabung, itu kan jadi amal jariah. Itu akan terus mengalir. Mengalir dari apa yang para donatur kerjakan, para guru kerjakan, para murid kerjakan untuk menjalankan bisnis mereka. Tapi amalnya sampai kepada Yayasan Senyum Quran. Itu yang akhirnya benar juga nih, Pak Naldi. Gitu loh kan. Akhirnya itulah banyak rumah Quran bergabung, pesantren-pesantren bergabung, Pak Sio, koperasi bergabung, universitas bergabung, masjid bergabung, bahkan ada gereja yang bergabung juga, gitu loh kan. Artinya semua terinspirasi. Benar ini ya, kalau kita bekerja. Kenapa? Karena salah satu keunggulan bisnis network marketing ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kerja berjamaah kalau bahasa Islamnya, bahasa agama saya. Setuju. Kerjanya jamaah. Kalau bahasa manajemennya teamwork building. Karena harus kerja tim, nggak bisa kerja sendirian. Setuju. Di bisnis ini, gitu loh kan. Kenapa? Karena hasilnya pun akan dirasakan berjamaah. Rame-rame. Jadi ketika kita bekerja berjamaah, maka semua akan merasakan. Bahkan hebatnya bisnis ini, satu orang pun yang kerja, ya semuanya akan merasakan. Gitu loh kan. Semua akan merasakan impact-nya. Wah, yang kerja di jaringan ini, tapi yang dapat kesana ada bagian juga, gitu loh kan. Ada kecipratannya. Nah, ini yang saya bilang, inilah hebatnya bisnis tren network marketing. Jadi saya bilang ini tidak menyalahi syariat, ini justru bekerja jamaah, gitu loh kan. Jadi berkat ya. Akadnya juga jelas kok. Akad kita adalah jual beli, gitu loh kan. Akad kita bukan investasi, akad kita adalah jual beli produk. Ada produknya. Kecuali kalau tidak ada produknya, itu bisa goror. Apalagi produknya ini bukan produk makanan dan kesehatan yang perlu ada halal, perlu ada BPOM-nya, nggak perlu. Karena ini produk teknologi. Yang penting dia memenuhi persyaratan dari sisi teknologi, menggunakan teknologi yang sesuai, apakah komponen dalam negeri atau komponen dari luar. Itu saja pilihannya. Ini keren banget Pak Martin menciptakan perusahaan seperti ini. Gitu loh kan. Gitu loh. Idenya dari Tuhan soalnya. Idenya dari Tuhan. Betul. Kalau sesuatu yang kita datangnya dari Tuhan, datangnya dari hati, pasti sampai ke hati. Dan itu kami rasakan betul Pak Martin. Kami bersyukur sekali Bu Yazul mengenalkan ini, sebetulnya memaksa ya. Dr. Beng terus memotivasi kami, sehingga kami bisa seperti ini. Yayasan Senyum Quran bisa seperti ini. Bahkan saya secara pribadi, pengurus yayasan dan pengurus yayasan, bahkan juga merasakan manfaatnya secara pribadi, gitu ya. Kita berpikir cuma yayasan yang dapat manfaat. Enggak. Kita pribadi-pribadi juga mendapatkan manfaat. Makanya ini harus ditularkan ke semuanya. Ke semua yayasan, ke semua ini. Dan menariknya lagi di bisnis ini, selain berjamaah, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini kita tidak berpikir ini untuk gue, untuk saya. Tidak berbicara diri kita. Tidak ada egoisme di sini, gitu loh kan. Kenapa? Karena kita sukses ketika kita menyukseskan orang lain. Betul. Ini hadis Rasul. Pak ya, barang siapa yang memudahkan urusan lain, maka Allah akan memudahkan. Barang siapa yang membantu urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan jalannya. Dan ini terbukti di bisnis ini. Kenapa? Karena ketika saya membantu tim-tim di bawah jaringan saya, maka dengan mereka sukses, saya juga akan sukses. Yang di atas saya, yang mendidik saya, membimbing saya, juga akan merasakan kedongkrak sukses. juga, betul. Ini hebat sekali sistem ini, dan ini sama kok dengan ayat Al-Quran. Apabila kita mengeluarkan satu ini sedekah, itu sama seperti tujuh tangkai dan menghasilkan 100 bulir. Ini sama. Ini kita melakukan sekali, tapi bonusnya berkali-kali. Betul. Jadi di mana yang salah? Nggak ada yang salah.
justru ini bisnis yang paling cocok buat para aktivis gitu loh Iya. kan. Bisnis yang akan merubah masa depan para aktivis. Iya. Ya kenapa? Karena para aktivis Pak Martin, network-nya luar biasa. Ya, saya sendiri saja sebagai aktivis, saya banyak aktif di organisasi dari PI, HMI, ISQ, KNPI, Iya. ISMI, Bakomobin, Iya. Dairanto Minang, ya, HIPMI, Kadin, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Saya juga aktif di sana sebagai pengurus bidang ekonomi. Iya. Tapi apa ya bisnis yang cocok buat organisasi? Hmm. Karena nggak mudah. Kalau kita semua di masing-masing pengurus sukses dengan bisnis masing-masing. Tapi ketika bisnis itu dibawa ke organisasi, belum ada yang berhasil. Iya. Ya, belum ada yang terbukti. Yang berhasil betul-betul ini organisasi ini punya bisnis A, B, C, D, itu jarak. Itu bisa dihitung ya. Dan tapi saya terinspirasi apa yang terjadi dengan Yayasan Senyum Quran ini bisa kita lakukan di organisasi-organisasi. Yes. Saya sekarang gencar menyampaikan kepada teman-teman aktivis, pada teman-teman pengurus organisasi, yuk kita jalankan bisnis ini, gitu ya. Kenapa? Alatnya pasti dibutuhkan. Karena udah terbukti Gitu. kan? Terbukti, memang udah menghasilkan gitu loh, ya kan? menghasilkan. Jadi ketika saya cerita kemana-mana, kalau ketika saya sampaikan Yayasan Senyum Quran sekarang dalam sekian udah punya uang sekian. Iya. Wow, mereka Udah nggak perlu gini nggak lagi perlu kan? nanya lagi. Iya. Mereka nggak perlu tanya Malah lagi. begini tangannya. Ya, Jadi karena berkat kan? Jadi Gitu. berkat. Iya, Kalau iya. dulu saya pasti kalau namanya jadi aktivis apa-apa buat acara minta. Iya. Minta ketemu senior minta Iya. duit, minta ongkos. Saya mau Iya. pulang ke Medan, saya mau ke Betul. Jakarta, Iya. gitu loh kan. Minta. Bahkan untuk urusan-urusan pribadi pun kita aktivis suka minta sama senior-senior. Sama senior-senior gitu loh kan. Iya. Ya jadi senior-senior kayak ATM aja gitu, Iya. gitu kan. Tapi kalau sekarang saya ketemu senior seneng. Weh, Kenapa? ditraktirin. Karena itu terakhir, kedua saya menawarkan peluang bisnis, gitu kan, peluang bagi berkat, bisnis, ya. bagi berkat. Kasih Saya solusi, ya, saya ya, bilang, ya. saya ketemu menteri, ketemu bupati, ketemu wali kota, nggak lagi minta duit, Ya, gitu loh kan. ya, ya. Saya nawarkan peluang loh. Ini ada peluang bisnis yang mudah menjalankannya. Ya. Contohnya juga ada banyak. Kalau mau ditanya pemerintahan, ada Gubernur Papua udah jalankan, Ya, gitu betul, loh kan. betul. Ditanya lembaga-lembaga dakwah, Ya. banyak yang menjadi contohnya. Ya. Jadi apalagi yang kita ragukan, gitu kan. Iya. Nah, itu orang mungkin kalaupun dia nggak join, dia nggak bisa tidur mikirkan Iya. itu. Nah, Pak Naldi ini kan udah menjalankan tren ini hampir setahun ya, Pak ya? Hampir Betul setahun, ya? iya. Hampir setahun ya? Kalau dari daftarnya, dari dikenalkan sampai sekarang udah ya bulan Oktober setahun. Setahun 17 ya? Oktober. Pak. Tapi Bapak menjalankan udah berapa lama? 9 bulan. Pas 9 bulan ya? selesai Victorious Day itu. Oke. Itu yang merubah mindset saya dan membuat saya Ya, harus ya. kurang lebih 9 bulan ya? Ya, di situ. Nah, Bapak sebelum menjalankan tren ini kan udah jalanin bisnis Yes, banyak hal lah ya. Kayak banyak tadi hal. bilang palu gada gitu Palu kan ya. gada, betul. Nah, dibandingkan dengan 9 bulan jalankan tren ini bedanya di mana, Wah, Pak? jauh, Pak. Jauh banget gitu ya. Kenapa? Karena Enak mana? iya, enak bisnis network marketing lah. Nggak ada no choice kalau Ya. itu. Nah, Kenapa? ini kenapa saya tanya? Mungkin Yes. kan banyak teman-teman di sini mungkin yang belum tahu ya, Yes. ya kan? Betul. Mungkin banyak yang negatif juga. Ah, lu Betul. ngomong apa sih? Itu Iya. kan merugikan, itu kan ini, itu kan ini. Yes. Nah, mereka kan bukan pelaku nih. Betul. Ya kan? Nah, Bapak Betul. ini kan pelaku. Saya pelaku. Nah, Bapak mungkin bisa cerita Saya pelaku. bedanya apa gitu loh. Saya pelaku bisnis konvensional, Pak. Ya. Bisnis yang konvensional ya, trading, ya, Ya. jual beli putus, Ya. gitu loh kan, segala macam. Ada barang kita jual. Ya. Itu udah dari segala macam udah pernah saya jual itu, Ya. gitu kan. Dari tanpa legalitas sampai saya punya perusahaan yang punya legalitas, saya sudah lakukan itu. Yes. Saya punya perusahaan jasa, pernah punya perusahaan jasa ya, Oke. jasa buat aplikasi, jasa Ya. manajemen sistem, jasa event organizer, Ya. itu saya pernah jalankan perusahaan seperti itu. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir saya pernah jalankan perusahaan franchise. Gitu ya. Saya buat produk ya bersama foundernya ya, buat produk tahu gitu ya. Oke. Kemudian kita buka outlet, kita tawarkan franchise kemitraan di mana-mana. Tahu goreng itu Tahu ya? goreng itu Oh, gitu iya, loh iya. kan. Saya sering beli itu ya, ya. Itu kita buka sekarang ya alhamdulillah sudah 34 titik ya, Wow. 34 outlet. Tapi itu kerjanya babak belur gitu ya. Oke. Kita kerja babak belur. Jadi kalau perusahaan konvensional saya merasakan ya itu kita ketika jual beli produk, jual beli jasa, menawarkan jasa, itu tetap banyak hal yang harus kita pikirkan. Dari sisi kualitas produk, harga, kemudian sistemnya, kemudian jalur distribusinya seperti apa, dari produsen, distributor, agent, reseller, terus tim adminnya, tim IT-nya. Waduh, banyak sekali Itu yang harus Bapak kita pikirkan. pikirin Itu harus kita sendiri ya? pikirin sendiri, yang ketika kita lengah,
Selesai. kita selesai, gitu Iya. loh kan. Kita Iya, bisa iya. rugi banyak. Bisnis franchise sama juga, gitu loh kan. Ketika tidak mudah menduplikasi franchise A dengan franchise di kota A, kota B, itu bisa sama hasilnya. Iya. Itu tidak mudah kalau tidak punya sistem, Iya. tidak punya manajemen, Iya. tidak controlling. Wah, repotnya luar biasa. Iya. Ya. Tapi di bisnis network marketing semua disiapkan perusahaan, gitu Iya, loh, Pak. terima beres ya. Terima beres. Mitranya ya, betul. Tugas saya cuma mengundang orang, gitu loh kan. Iya. Kalaupun saya sudah level yang lebih tinggi, udah jadi leader, ya tugas saya presentasi. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya masih sebagai pemula menjalankan bisnis ini, pekerjaan Iya. saya nggak ada. Pekerjaan kita cuma mengundang. Iya. Saya ingat tugas saya cuma mengundang, mengenalkan ke Iya. Buya Zul, ke Dokbank, Iya. mereka yang presentasi. Loh, Iya. pekerjaan apa yang paling enak? Saya bisa kerjakan itu kapan saja, di mana Betul. saja, tidak mengenal waktu. Iya. Ya. Iya. Saya tidak perlu punya kantor. Betul. Saya tidak perlu ada admin, tidak Iya, perlu. nggak Tidak perlu perlu punya ada karyawan. IT, Iya. tidak perlu ada karyawan, Iya. tidak perlu ada tim legal, tidak perlu Iya. ada semua itu. Tuh, karena Pak, saya sendiri yang bisa menjalankannya, Iya. dan tugas saya sederhana, Iya. yaitu mengundang. Iya. Kalau sekarang saya udah leader, tugas saya bertambah, presentasi, ya, dan saya membimbing tim Iya. kita gitu. Dan modalnya luar biasa, Pak Martin. Iya. Modalnya cuma 14 Jauh ya? juta, gitu loh kan. Dibandingin franchise-nya Bapak? Ya, franchise saya tahu aja 17 juta 17 gitu loh juta kan. ya, oke. 17 juta itu baru dapat outlet, baru dapat gerobak, baru dapat baru dapat bahan tahunya, baru dapat menu bumbu-bumbunya, tapi tempat dia harus sewa lagi. Kemudian dia harus punya karyawan satu, ya minimal Oke. 2 kalau Iya. dia perlu. Iya. Kemudian dia perlu showcase untuk taruh stok tahu. Yes. Karena kalau perputaran tahunya 100-200 tahu sehari, dia harus punya tempat lagi untuk taruh tahu Iya. itu. Biayanya Total kurang-kurang 100 juta lebih ya? biayanya. Sewanya gitu kan minimal setahun. sewa, Ya belum lagi sewa tempat, Iya. belum lagi ini. Wah, itu Iya, iya, iya. ini saya bilang, lah kenapa nggak bisnis trend? Iya. Bisnis trend itu cuma modalnya 14 juta, bahkan sekarang ada paket yang Iya, 9,3 iya, juta iya, di bawah betul, 10 juta. betul. Itu murah sekali dan tidak perlu ada. Dan terbukti orang ada yang punya penghasilan ratusan juta dan miliaran. Iya. Tadinya kalau itu buktinya orang lain masih bener nggak sih ini Iya, kan? iya. Tapi ketika itu saya sudah membuktikan, Iya. ya iya saya merasakan manfaatnya. Makanya Bapak tambah yakin tambah ya, yakin, tambah pede ya. Tambah pede, gila lah sekarang. tambah lah. gila lah. Iya, 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 iya. Tambah iya, makin iya. wow, ini Ya. malah bisnis-bisnis yang lain sudah saya delegasikan ke Hmm. orang lain, Pak Martin. Jadi saya udah gaji orang aja deh. Iya, Dan iya. pokoknya saya tinggal terima laporan, meeting pun cuma sekali saja, Ya. sekali dalam seminggu itu udah Ya. paling, ini karena waktu saya udah habis untuk ngurusin tren, saya Ya, bilang itu ya. kan. Justru sekarang Pak Martin, saya semakin gila, semakin serius ngurusin tren, semakin banyak tawaran bisnis, gitu loh kan. Ya, Godaan itu, Pak. Godaan itu. Kenapa? Dulu ya bisnis kita cuman membangun minimarket, bangun ini cuman 14 jutaan Iya. ya. Katakanlah segitiga emas berarti nggak sampai 50 juta Iya, gitu loh kan. iya. Saya punya dulu membangun bisnis sama Justru Gito, itu beliau itu membangun jaringan minimarket itu habis lebih 100 miliar. 4 tahun kami lakukan untuk sosialisasi aja dari Aceh sampai Papua gitu ya. Itu pun masih harus gonta-ganti IT, gonta-ganti sistem, Iya. gonta-ganti konsep bisnisnya Iya. gitu loh kan. Itu belum menghasilkan. Gila, Ya, 4 100 tahun itu miliar kita ya. belum habiskan itu. Sampai sekarang ya, sampai beliau ada masalah, kemudian sekarang beliau udah kembali lagi. Nah, Oke. beliau ngajak saya, "Ayo Naldi, Balik lagi." balik lagi. Kita jalanin lagi nih," katanya kan. Waduh, saya bilang itu kan. Terus beliau ngajak lagi, "Ayo Naldi kamu gabung lagi. Kita jalanin lagi untuk buat bank. Kalau dulu kita buat minimarket syariah, distribution center syariah, sekarang mengajak buat bank syariah," gitu kan. Wow, beliau dapat inspirasi dari mana lagi setahun bertapa ini, saya bilang gitu ya. Ya, akhirnya saya diajak. Waduh, Naldi kamu saya masukin nih ke tim para banker-banker. Saya bilang, "Pak Haji, saya sekarang lagi sibuk ngurusin ada bisnis baru yang saya ngurusin ini." Iya. Bisnis apa kata dia gitu kan? "Tren, apa itu tren?" "Wah, ini produk teknologi Presentasi. karena bangsa." Saya presentasi kan. "Keren nih, MLM," kata dia kan. Wah, saya dulu raja MLM kata dia gitu kan. Jangan. Nanti kamu bisa jadi lebih kaya dari saya kan. Karena beliau cerita, beliau dulu raja MLM di tahun 80-90 gitu ya. Oke. Bisa beli pulau pribadi beliau itu. Ya, Beli kapal pesiar beliau itu. Dan punya banyak apartemen, hotel beliau ya dari bisnis MLM. Ya. Tapi setelah itu, dan beliau juga bisnis properti tentunya. Ada Ya. bisnis lain ya. MLM mungkin sebagai beliau ya. Tapi beliau jagoan properti. Ya.
Nah, kayaknya beliau kaya raya dari situ. Makanya beliau bilang, "Oh, ya bagus sih MLM," kata dia. Beliau antara bilang, "Ya," kata Pak Haji, "karena, MLM ini melatih saya untuk tahan mental." Betul kata dia kan, tahan mental, tahan banting gitu loh kan, terima ditolak, Iya. kemudian, apa namanya, membangun tim Iya iya katanya iya kan. iya iya. Iya, saya juga dulu dapat ilmu dari situ katanya Iya. kan. Itu bisnis MLM hebat, tapi, harus konsisten kata beliau Iya. gitu kan, jangan berhenti kalau sudah Iya. berjalan di situ. Dan kamu juga jangan lupa ngurusin ini, gitu loh Iya. katanya kan. Waduh, kerjaan tambah banyak nih Iya saya iya bilang gitu iya. kan. Ya justru orang tambah trust sama kita, Iya. Pak Martin ya, ketika kita membuktikan, oh ya Naldi terbukti sukses membangun Mmm. tim, Mmm. membangun jaringan. Iya. Kenapa? Orang tidak mudah untuk membangun bisnis MLM, tidak Betul. mudah. Ya, apalagi kalau orang yang sudah pernah terjun di dunia Iya. ini, mereka tahu betul bagaimana jatuh bangunnya, Mmm. lika-likunya bisnis MLM. Iya. Kalau kita sudah terbukti bisa berhasil di MLM, maka bisnis lain pun orang trust. Ya, Gitu setuju loh kan. setuju. Itu yang saya rasakan Ya. gitu loh kan. Apa namanya, justru ketika saya sekarang fokus di bisnis MLM, banyak tawaran bisnis konvensional yang datang ke Ya. saya gitu Ya. kan. Saya bilang, ya bukan saya menolak, tapi ini saya lagi fokus betul-betul lagi Ya. gila-gilaan ini di MLM, saya harus sampai di titik puncaknya Ya. gitu ya. Sampai di titik puncaknya saya berhasil membangun banyak leader-leader sehingga bisnis ini bisa berjalan ya tanpa saya harus mengontrol dan mengendalikan lagi. Ya. Karena Kalau memang udah autopilot enak, Pak. autopilot Bapak gitu mau saya bisnis bilang. apapun ambil Yes, aja. saya bilang Iya saya kan? harus tuntaskan ini supaya ini selesai. Ya. Karena memang bisnis MLM ini betul kata Zig Ziglar ya, bahwa Ya. bilang don't build business Ya. but build Build people, people, ya. gitu kan, and people build The business. business ya. Nah, sekarang saya betul-betul total membangun bisnis, membangun tim, Ya. membangun people nih. Saya Ya. bantu tim-tim saya, orang-orang Itu aset yang kita. karena itu Ya, aset. betul, Aset setuju. inilah yang akan terus Betul. tumbuh. Makanya itu sesuai juga dengan hadis, Pak, gitu kan. Hmm. Dulu kita berpikir aset itu adalah rumah, Barang, hotel, ya. ya apa, Mobil, properti ya, gitu, ya, tanah ya, gitu ya, aset. ya, ya. Ternyata aset itu adalah Ya. jaringan. Ya. Aset jaringan itu berarti people yang Manusianya, menjalankannya, betul, manusia. betul. Ini sesuai dengan hadis. Hadis Rasulullah itu bilang begini, kalau besok terjadi kiamat, maka kamu tanamlah pohon, gitu loh kan. Meski besok terjadi kiamat. Nah, tanam dan kalau kamu akan berpikir meninggal berapa puluh tahun lagi, tanamlah kebaikan, gitu loh kan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa kamu akan ingin hidup berpuluh tahun lagi, tanamlah manusia. Artinya apa tanam manusia itu? Artinya bangun orang. Bangun orang Betul. mewujudkan mimpinya, mewujudkan cita-citanya, menyelesaikan masalahnya, gitu loh Ya. kan. Wow. Ini semua ada di Al-Qur'an. Ya. Ini semua ada Keren. di hadis Rasulullah, dan ini implementasinya, Pak. Keren. Kenapa? Kalau di bisnis network marketing kita salah membina orang, salah mengurusin orang, maka bisnis kita tidak akan jalan. Tapi ketika kita berhasil merubah orang, merubah mindset orang, dia akan bergerak lebih kencang daripada kita. Gitu Ya. kan? Keren, Dan keren. itu saya rasakan, saya sendiri ya melampaui orang-orang senior-senior saya yang udah lebih dulu di bisnis Ya. tren ini. Bahkan melampaui Buya Zul yang ngajak Ya. saya. Ya, bisnis ini fair, Pak. Fair, Ya. fair banget. Saya bilang, Jadi kalau orang bilang, ini kan ponzi, mereka nggak tahu. nggak tahu, Mereka nggak tahu gitu. ponzi itu apa. Nggak tahu, gitu. Ji. Kalau ponzi, Bapak nggak mungkin bisa nggak sampai bisa, tingkat nggak upline bisa, Bapak. Betul nggak ya? bisa, betul, nggak Iya. mungkin. Orang bilang, itu cuma menguntungkan yang atas. Iya. Enggak. Ya, dia bilang mereka gitu. nggak tahu, Oh, nggak iya. punya wawasannya. Iya, betul. Jadi ya kasihan sih. Nah, buat mereka-mereka yang apa nih ya, yang bisa skeptis ya kan, Iya. yang negatif, kayak Iya. Bapak dulu lah, ya kan? Betul, Pak. Gimana Pak? Ada masukan nggak buat mereka nih? Ya, masukannya adalah memang kita untuk mengetahui sesuatu ya kita harus bergabung terlebih dahulu. Ya. Kita harus merasakan sehingga baru kita bisa menyimpulkan. Ya, kebanyakan kita kan cuman dengar gosip, ya. Dengar kata orang. Dengar kata orang, Iya. dengar isu, wah ini begini, belajar orang lain begitu. Ya, Iya. saya bilang setiap orang punya jalannya masing-masing. Betul. Memang di bisnis ini tidak semua orang sukses, tidak, gitu Betul. loh kan. Setuju. Ya, bisnis apa yang semua orang pasti kalau menjalankan itu sukses? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Bisnis konvensional adakah yang bisa membuktikan bahwa kalau dia sudah sukses di bisnis ini, bahwa anak cucu keturunannya bisa menjalankan bisnis ini Ya, sama? belum tentu. Belum tentu Iya. terbukti, saya bilang gitu kan. Tapi di bisnis tren paling tidak sudah menyiapkan sistemnya. Bahwa ketika si A bisa sukses,
pasti akan melahirkan orang yang sukses lagi. Betul. Akan melahirkan lagi yang sukses lagi. Akan melahirkan, kenapa? Karena disitulah jantung bisnis ini. Yes. Duplikasi. Yep. Ya, bisnis ini bisa sukses. Saya bisa naik seperti ini karena saya menduplikasi. Saya duplikasi tim-tim di bawah jaringan saya. Ada banyak leader-leader yang sudah jadi manajer di tim saya, sehingga saya bisa jadi direktur. Yes. Ya, kalau saya sekarang mau berpikir saya mau jadi chairman, saya mau jadi presidensial, saya harus ciptakan banyak orang jadi direktur. Betul. Baru saya bisa naik ke atas. Kalau itu tidak bisa saya duplikasi, itu tidak akan terjadi. Nah, itulah yang harus dilakukan para aktivis, ya, para pengurus-pengurus yayasan, organisasi berdakwah. Nggak mudah kita bisa membagi waktu kita sebagai seorang aktivis, sebagai penggiat dakwah dengan menjalankan bisnis. Akhirnya kita harus memilih salah satu. Betul. Ya kan? Mau jadi penggiat dakwah, jadi aktivis, atau menjalankan bisnis. Nah, tapi bisnis yang seperti apa yang bisa kita jalankan? Kita bisa berdakwah tetap, gitu ya. Kita tetap bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang aktivis, sebagai seorang entrepreneur, sebagai orang social trainer, gitu ya. Tapi juga kita bisa punya income yang menghasilkan, ya, dari network silaturahim. Yes. Kenapa? Karena kata Rasul, banyak silaturahim memperpanjang usia, memperpanjang rezeki. Setuju. Lah ini dia jawabannya. Lah kalau bisnis yang lain kita belum tentu bisa menjalankannya, tapi kalau ini kita bisa. Nah, jadi pesannya memang nggak ada pilihan lain selain terjun. Kita harus coba, kita harus buktikan. Harus dan masuk dulu masuk dulu biar ke tahu. dalam, biar tahu. Ini bener nggak gitu sih? loh kan. Dan belajarlah dari orang yang sudah sukses. Jangan gitu sama loh. orang yang gagal. Jangan sama orang yang gagal. Tuh, dengerin tuh. Nah, kalau para aktivis mau sukses, belajar dari saya sebagai orang aktivis yang udah sukses. Cakep. Gitu loh Setuju, kan. setuju. Kalau Bapak Ibu seorang bankir, belajar dari bankir yang sukses di bisnis MLM. Betul. Sebagai orang dokter gigi, belajar dari dokter gigi yang sukses di bisnis MLM. Betul. Jadi mirroringnya harus jelas. Jangan belajar dari orang yang gagal. Ya kalau dari orang yang gagal, nggak akan pernah kita berhasil. Ya, betul. Gitu loh kan. Setuju. Kita belajar dari orang yang sudah sukses. Dan tinggal kita lihat, perusahaan sudah terus menampilkan podcast seperti ini dengan orang-orang yang dengan berbagai macam latar belakang dan profesi. Tinggal cari aja di googling, di YouTube ada semuanya. Gratis gitu loh kan, disiapkan oleh perusahaan. Perusahaan mana lagi yang menyiapkan semuanya? Dari administrasi, sistem, IT, manajemen, legal, trainingnya, semua disiapkan perusahaan. Ini keren banget Pak Martin buat perusahaan ini, gitu loh kan. Sama-sama, keren Pak. banget gitu kan. Dan pesan saya juga para pelaku, ini bukan hanya orang yang belum pernah bergabung Pak. Kalau belum pernah gabung, ya gabung lah. Yes. Kalau yang sudah pelaku, yuk coba pindah ke tren. Gitu ya. Kenapa pindah ke tren? Kenapa? Karena tren Kenapa? ada 3 Pak. Oke, gimana, yang Pak? saya bilang, kenapa? Di tren ini produknya jelas. Yes. Ya, produknya kita bangga pakai produknya karena kekinian kan, teknologi, Nggak ada digital. saingannya ya? Nggak ada saingan Nggak Pak. ada. Keren Nggak ada kan? lawan. Saya bilang kalau Anda suka teknologi, inilah. Ini Anda nggak akan malu pakai ini, gitu kan. Ini udah disiapkan sampai 7G, bahkan sudah disiapkan. Dan ini mungkin akan ada inovasi-inovasi baru dari perusahaan, saya bilang, gitu kan. Kalau dia suka teknologi. Kalau dia suka bisnis, mau bisnis konvensional, bisnis network, ini solusi. Ya, bisnis ini sudah disiapkan oleh perusahaan semua sistemnya. A sampai Z-nya sudah disiapkan, gitu ya. Sehingga kita tidak perlu pusing mikirkan hal teknis A sampai Z. Kita tinggal menjalankan satu. Kita mengundang atau kita presentasi. Ya. Dan ini bisnis ini bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang bisa terbantu, ya. Ini sama sesuai dengan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan kami jadi bukti. Ketika kami daftarkan yayasan, ada banyak orang yang terbantu. Ada banyak orang yang merasakan manfaatnya. Bahkan orang yang punya duit pun juga merasa tertarik. Kenapa? Kami sampaikan kepada mereka, Pak, Bapak mungkin nggak perlu bisnis lagi, karena uang Bapak udah banyak sekali, udah miliarder, udah. Tapi Pak, ketika Bapak bergabung di bisnis ini, Bapak bisa bantu banyak orang. Gitu kan. Uang yang Bapak selama ini cuma berikan. Tapi di bisnis ini Bapak bisa mencetak banyak orang jadi entrepreneur, jadi pengusaha, dan mereka bisa mewujudkan semua impian mereka, Pak. Dan sistemnya sudah disiapkan perusahaan. Bapak bisa cek setiap hari, setiap detik, melalui website kita, melalui IG kita, bagaimana perkembangan bisnis. Ini keren, Pak, gitu kan. Semua bisa dapat, Pak, gitu loh kan. Yang ketiga, buat para pelaku-pelaku MLM lain, saya bilang, ada hal yang menarik di tren itu, ada value, Pak. Ada value yang mungkin belum tentu ada di tempat lain, gitu loh kan. Kenapa? Karena tren ini lahir dari inspirasi
ya seorang anak bangsa yang percaya dengan Tuhan, gitu loh kan, dan ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui bisnis ini. Yes. Dan kita pun akhirnya tersentuh dan terpanggil untuk bergabung di sini karena ada value. Di sini bukan hanya sekedar mengejar cuan, gitu loh kan? Setuju. Bukan sekedar bagaimana kita bisa cepat-cepat naik peringkat. Yes. Di sini kita bukan bicara tentang siapa yang jadi nomor 1, nomor 2, tidak. Semua berjuang dengan jaringannya masing-masing. Kita bersaing tapi tidak mengganggu yang lain. Kenapa? Kita pastabikul khairat, berlomba-lomba buat kebaikan. Yes. Tapi fokus di jaringan masing-masing. Dan value di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada komunitas bisnis. Ya, di sini ada suasana kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan, dan itu dibangun. Dibangun oleh para leader-leader kita, dibangun oleh perusahaan juga. Perusahaan menyiapkan sistem itu, adanya pelatihan-pelatihan yang membuat antara leader dengan orang yang dipimpin semakin akrab, semakin kompak, semakin solid. Suami istri jadi semakin harmonis, gitu loh kan. Yang tadinya berselisih jadi kompak, gitu loh kan. Ini hanya didapatkan di bisnis tren. Gitu loh. Keren. Mantap. Saya nggak perlu ngomong ya, sudah ada yang wakilin. Keren, karena pelaku. Ya. Kita nggak bisa lawan kalau seorang pelaku ya. Jadi bukan katanya, tapi ini memang beliau udah ngalamin, beliau udah jalanin, udah menghasilkan juga. Jadi belajar banyak ya guys. Jadi ini luar biasa ya di episode kali ini ya buat kalian yang para aktivis ya, para pengusaha juga udah tahu nih ya nimbang-nimbang nih ya. Kalau bisnis kalian lagi agak menurun ya kan, bingung ya kan, mungkin ini mungkin channel yang tepat buat kalian ya. Jadi buat kalian yang tertarik ya, pingin tahu juga untuk episode-episode selanjutnya, jangan lupa bisa subscribe dan nyalakan lonceng ya untuk tombol notifnya biar kalian tahu nanti ada episode-episode selanjutnya seperti itu ya. Jadi thank you so much ya Pak Naldi. Siap. Ini luar biasa, semoga teman-teman banyak belajar ya dari beliau dan semoga bisa menginspirasi dan jadi berkat. Thank you, kami undur diri. Thank you, bye-bye. Thank you, Pak.